ketika saya ditunjuk oleh Mas Bambang ini rangkaian berbagai informasi, ingatan berkecamuk bahwa malam ini kita harus mengakui bahwa kita punya Bapak pendiri bangsa. Bapak pendiri bangsa itu bukan Bung Karno, malah ya ada Bung Karno, lantas siapa? Yang muridnya Haji Umar Said Cokroaminoto, siapa lagi? Kartosuwiryo, satu lagi? Alimin, siapa lagi? Kurang satu. Yang dari muridnya Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi Bapak pendiri bangsa itu tentunya di sini kita katakan bukan kata tunggal Bapak, Bapak jamak. Kita punya banyak Bapak pendiri bangsa. Namun egoisme seseorang itu selalu mengatakan, aku tidak mau mengikuti katamu, aku punya diri sendiri, punya kepribadian sendiri. Dan ini racun ini sampai sekarang di mana saja. Ketika ada seseorang yang mempunyai kemampuan khusus tentang sesuatu, kita tidak mau kalah. Aku juga bisa. Dan ini adalah waktuku. Kurgut. Karena aku punya kemampuan yang sama dengan. Maka orang-orang yang mempunyai kemampuan itu disikat seluruhnya supaya kita bisa maju. Tampil. It's me. It's me, my lord. It's me. Not you. Waduh, apa artinya? Bahwa kakek saya dulu itu juga di sini. Paliknya bapakku. Namanya Mbah Somo. Banjir saya ke sini. Hal ini mengingatkan bahwa kita punya tradisi banjir. Apa hubungannya tradisi banjir dengan tradisi Bapak pendiri bangsa? Ada, saudara. Bahwa kita saat ini bisa berpurnama sastra semacam ini, kalau masih banjir, tidak mungkin bisa kita berkumpul di sini. Rumah Mas Agus Sigro. Kalau kita tidak punya Bapak pendiri bangsa, kita tidak bisa di sini. Dan melakukan aktivitas sebagai seorang budayawan seniman. Yang sangat penting artinya bagi kelanjutan bangsa. Mengapa? Kita sekarang mengidentifikasi diri kita itu siapa? Budayawan. Bojonegoro nyawanya ada di bapak-bapak dan ibu dan teman-teman semuanya. Coba kalau tidak ada budayawan yang ada di sini, seniman yang ada di sini, tidak ada Mas Pram, tidak ada Mas Huri. Saya sebut Mas ya, maaf. Leo mengikuti Mas Bambang. Tidak ada Mas Bambang. Tidak ada Mas Agung DP, tidak ada Mas Burhan, tidak ada Mas Eko PY Fiberman. Tidak ada Mas Kawan, tidak ada Mas Aryoko, tidak ada Mas Hari Nugroho, tidak ada Mas Hari Abdi Gusti, tidak ada Mas Agus Sigro Budiono. Agus Sigro Budiono. Coba kalau tidak ada Anda, apakah Bojonegoro mau dipimpin oleh politikus murni yang berpolitik? Apakah Indonesia mau diserahkan pada Bung Karno saja, tidak ada Haji Ahmad Dahlan? Tidak ada bapaknya Gus Dur? Siapa namanya? Hasyim Asyari. Siapa kita? NU. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Saya belajar tentang NU sekolahnya NU. Padahal saya ini Kristen merdeka.
Gerejanya cuma saya sendiri, muridnya. Tapi murid saya banyak membaca tulisannya di internet. Mengapa saya menekankan itu, saudara? Saya di sini minoritas. Tetapi Mas Bambang menunjuk saya, terima kasih. Saya di gereja saya minoritas juga. Saya ditendang karena saya menikah dengan orang Katolik. Saya tidak boleh melayani di gereja saya. Minoritas. Begini, minoritas. Tapi kenapa aku kok diparingi wekdal ini, Mas? Terima kasih, Mas. Aku terharu. Ini, saudara, kaitannya banjir, kaitannya Bapak Negara, kaitannya Bojonegoro, seluruhnya ada benang merahnya. Dan benang merahnya itulah menentukan siapa kita. Sangkan paraning dumati. Sebelum ada Bojonegoro, dulu sudah ada yang namanya Kahuripan Airlangga. Jauh sebelum Majapahit dan sebelum Kahuripan Airlangga ada Merapi. Di sana ada Sailendra, di sana ada Mataram Hindu, dan sebelum Mataram Hindu di sana di Ngawi ada Pithecanthropus erectus, ada Homo soleensis, dan sebelumnya ada dinosaurus. Kita hanyalah anak zaman yang ada pada saat ini saja. Umur saya 10 tahun lagi sama dengan Mas Pram. 61, sekarang saya 50. Sementara Purnama Sastra Bojonegoro sudah berumur berapa, saudara? 5 tahun. Mengapa ada vakum? Mengapa ada backgroundnya Mas Eko Faberman terus ada di sini? Mengapa Mas Eko tidak pernah hadir di Purnama Sastra kecuali di rumah Mas Agus sekarang? Semuanya adalah proses, saudaraku. Semuanya adalah tempat kita merenung dan bertindak. Kita punya cipta, rasa, dan karsa. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro yang jalannya dibuat di sini. Walaupun Ki Hajar Dewantoro tidak pernah mau namanya dihormati. Dan akhirnya orang Belanda ingin membuat jalan di Ki Hajar Dewantoro seperti jalan R.A. Kartini yang ada di Den Haag, Belanda. Dan anak cucu Ki Hajar Dewantoro menolak, saudara, karena pesan kakeknya. Tetapi Mas Agus ngotot namanya diberi nama Ki Hajar Dewantoro. Tapi jangan sombong, tidak hanya Bojonegoro saja yang punya nama Ki Hajar Dewantoro. Ada 200 yang lain karena anak cucunya sekarang tidak peduli. Dan nama kapal selam Indonesia diberi nama Ki Hajar Dewantoro. Saya ingin menekankan, ada garis benang merah semuanya ini. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa itu, kita tidak mungkin bisa menjalankan peran itu. Dan peran itulah yang sebetulnya yang harus kita pegang. Dan kita istiqomah, kita punya integritas dan punya tekad yang sama, saudara-saudara. Tekad kita sama. Mari kita melakukan peran kita saat ini. Mengingatkan anak muawanah, mengingatkan DPR, PDI yang hanya 5, kasihan deh lu. Mengingatkan Demokrat yang punya 6, mengingatkan PKB yang punya 10, hidup PKB, NU, hidup Jaya, mengingatkan semua. Ini lingkup kita di Bojonegoro hanya segitu, kecil, mengingatkan Jawa Timur, mengingatkan Indonesia, tapi harus diingat kita mengidentifikasi diri saya, mengidentifikasi diri Anda. Who I am, who am I, siapa aku sekarang? Oh Purnama, terima kasih Mas Agus ya. Kalau kau tidak memberi kesempatan pada saat ini, mungkin budayawan ini akan sombong dan lupa bersilih rupa menjadi politikus. Mas Bambang, walaupun anak Mas Bambang gagal, putrinya gagal, merdeka, tetap ingat Mas Bambang, di situ justru sedang terjadi kawah Chandra di Maka. Proses
suatu saat menjadi seperti Ana, seperti Megawati. Percayalah. Amin. Ini kata-kata seorang nabi dari desa. Saya tutup sekarang dengan renungan Kristen Merdeka saya. Pada saat dulu ada seorang nabi kecil namanya Nabi Mika di daerah desanya Israel. Israel itu ada dua, Israel Utara Samaria, Israel Selatan Yehuda. Nabi Mika mengatakan, kau telah mendirikan Sion dengan pertumpahan darah, dengan pembunuhan. Dan engkau telah mendirikan Yerusalem dengan kelaliman, kejahatan. Ingat, karena semua perbuatanmu ini, sebentar lagi bangsa asing akan merebutmu dan engkau menjadi budaknya. Nubuatan itu terjadi. Bangsa Babel datang dan bangsa Israel menjadi budak selama puluhan tahun. Bangsa Israel amblas sampai menjadi kecil. Yang diingatkan kelaliman dan kejahatan yang dilakukan itu tidak hanya oleh pemimpin pemerintahan, tidak hanya oleh kaum eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tetapi juga kaum ulama, imam, ahli Taurat, semuanya melakukan kejahatan hak asasi manusia. Mereka melakukan KKN, korupsi, nepotisme, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Pancasila yang ada di mana-mana. Karena kesejahteraan sosial dihancurkan. Imam yang mestinya mereka suci mewakili umat kudus Allah, iya, dinajiskan dengan aturan-aturan. Imam saudaraku sama. Di sini banyak imam ulama dan sebagainya. Inilah pesan bagi kita. Kita yang di sini adalah budayawan, mungkin tidak terpetakan oleh mereka yang duduk di kursi itu. Tapi justru dari sini, dari desa ini ada suara kenabian kecil. Dan yang harus kita lakukan tidak ada jalan lain. Kita harus juga suci seperti Tuhan